kalau amit-amit ada keadaan darurat, dana darurat nggak sama asuransi. Kalau lajang nggak nanggung siapa-siapa, tentu beda sama punya suami atau istri. Halo planners, salam kenal, saya Emiralda, Financial Trainer QM Financial. Video ini dibuat khusus untuk menyambut ultah QM ke-20. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan finansial yang paling banyak ditanyakan di sosial media QM. Check it out. Dana darurat. Apakah 3 alasan utama untuk punya dana darurat? Yang pertama, tentu saja karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada kita di masa depan. Yang kedua, kalau amit-amit ada keadaan darurat, nggak mau kan terpaksa berutang untuk membiayai keadaan darurat tersebut. Yang ketiga, tentu saja untuk ketenangan hati dan supaya bisa tidur dengan nyenyak. Cobain deh punya dana darurat. Apakah dana darurat sama dengan asuransi? Dana darurat nggak sama asuransi. Dana darurat itu untuk segala kebutuhan yang sifatnya mendesak, penting, dan tidak direncanakan. Sementara kalau asuransi, uang pertanggungannya cuma akan cair kalau terjadi risiko-risiko sesuai dengan asuransi yang kamu punya. Misalnya sakit, meninggal dunia, penyakit kritis, atau kecelakaan. Jadi punya dua-duanya ya, supaya rencana keuanganmu tetap terlindungi. Bagaimana cara menentukan kebutuhan dana darurat? Paling nggak ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk menentukan kebutuhan dana darurat. Yang pertama, jumlah orang yang kamu tanggung. Kalau lajang nggak nanggung siapa-siapa, tentu beda sama punya suami atau istri, nanggung anak, orang tua, atau saudara lainnya. Yang kedua, bagaimana kestabilan penghasilan kamu. Orang yang kerja rutin di kantor gajian tiap bulan, tentu akan berbeda kebutuhannya dengan kamu yang punya bisnis atau bekerja freelance. Yang terakhir, akhirnya akan balik-balik lagi ke kondisi ketenangan hati kamu, gimana supaya nyaman dan bisa tidur nyenyak. Di mana sebaiknya menyimpan dana darurat agar mudah diakses namun tetap berkembang? Kalau kita bicara soal dana darurat, memang prioritasnya untuk mudah diakses. Tapi hari gini sudah banyak kok produk-produk yang memberikan return cukup baik sehingga bisa berkembang tapi tetap mudah diakses. Yang pertama, kalau kita bicara tabungan, kamu bisa coba produk-produk bank digital yang memberikan return lumayan tapi tetap mudah diakses. Yang kedua, kamu juga bisa pilih reksadana pasar uang. Dan yang terakhir, bisa juga pilih deposito, tapi perhatikan jatuh temponya. Selamat mencoba! Setelah dipakai, bagaimana cara terbaik untuk mengembalikan dana darurat? Yang pertama tentu harus ada niat untuk balikin dana darurat itu ke kebutuhan sesungguhnya. Nah, caranya beda-beda. Kalau kamu memang berpenghasilan rutin setiap bulan, maka biasakan untuk menyisihkan sebagian buat top up dana darurat. Sementara kalau misalnya penghasilan kamu lebih berfluktuasi, setiap ada penghasilan atau setiap ada rezeki, silakan disisihkan sebagian untuk menambah dana darurat supaya sampai ke saldo yang diperlukan. Masih kepo tentang finansial? Yuk ikutan kelas FCOS by QM Financial. Daftar di sini ya. Sampai jumpa di kelas.